Halo semuanya, balik lagi sama gua Dian di Main Lagi. Dan kali ini gua mau nyiksa sebuah handphone. Ini handphone ultimate-nya Samsung di mid-range, yaitu Samsung Galaxy A55. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu beberapa spesifikasinya dulu ke kalian. Samsung Galaxy A55 ini punya spesifikasi yang menarik banget ya. Dia menggunakan Exynos 1480, sebuah chipset paling baru dari Samsung. Exynos 1480 ini ditandemin sama RAM 8GB dan storage-nya 256 yang gue pakai ini ya. Tapi kalian juga bisa beli yang 8128 atau 12256 dengan harga yang gue cantumin di sini. Tapi bukan cuma itu, bodinya desainnya ini cantik banget, mirip banget sama Samsung Galaxy S24 series ya. Apalagi back covernya ini dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Iya, dia pakai kaca, nice kan? Dan juga Samsung udah ngasih vapor chamber katanya di dalamnya, sehingga suhunya harusnya itu nggak panas-panas banget dibandingin sama generasi sebelumnya. Layarnya ini dia pakai panel Super AMOLED 6,6 inci dengan refresh rate sampai 120 Hz. Dia bisa nampilin gambar di Full HD ya, karena dia punya resolusi Full HD+. Dia juga punya Vision Booster yang memungkinkan layar ini tetap kelihatan jernih ya, sampai 1000 nits. Nice. Samsung Galaxy A55 5G ini juga punya dual stereo speaker yang nanti akan kita tes juga. Jadi intinya, dalam pengetesan kali ini seperti biasa, gue akan tunjukin pertama performanya, kedua suhunya, ketiga ini baterainya, apakah awet atau enggak, keempat itu gyroscope-nya, dan kelima itu adalah speakernya. So, how good is it? Langsung aja kita masuk ke meja operasinya. Nah, ini dia Samsung Galaxy A55-nya dan gue akan nunjukin beberapa kondisi dulu ke kalian. Yang pertama, semua aplikasi sudah gue tutup sehingga tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Lalu juga semua notifikasi gue hapus. Ya, dan yang paling penting itu adalah kita akan set brightness-nya dengan mematikan kecerahan adaptif dan pasang brightness-nya di sekitar 50%, kira-kira segini. Oke, selesai. Dan gue tetap menggunakan WiFi, tidak menggunakan SIM card, karena mau pakai WiFi, mau pakai SIM card, selama ngetesnya di rumah gue itu semuanya sama aja karena sinyalnya ya lumayan oke gitu. Lalu juga Bluetooth-nya tetap gue diamin nyala, dan satu lagi NFC-nya akan gue biarin nyala juga. Fungsinya buat apa? Sebenarnya cuma buat ngecek ada interference atau enggak aja sih, karena biasanya di beberapa game jadi nge-lag karena ada interference Bluetooth dan NFC. Dan suhunya di bagian depan kita bisa ngelihat ada di angka sekitar 31 derajat Celcius ya. Sementara untuk bagian belakang ada di sekitaran 32 menuju ke 33 derajat Celcius. Dan untuk baterainya, ini gue main di jam 12.43, baterainya itu kelihatan masih 100%. Oke, kita lanjut ke game yang pertama ya, Mobile Legends. Untuk Mobile Legends, settingannya kita dapetin tuh somehow cuma ada di high aja. Ini ultra sama supernya belum kebuka. Meskipun gue yakin 100% kalau Exynos 1480 ini sebenarnya bisa di settingan yang lebih tinggi. Cuma belum dibuka sama Munton atau gimana gue nggak ngerti. Nanti gue bahas di kesimpulannya ya. So, garis tepinya gue nyalain, sisanya aktif kecuali filter buta warna, dan let's get to the game. Oke, sudah welcome to Mobile Legends. Dan tampilannya kayak gini ya. Di sini kelihatan kalau FPS-nya ada di angka 60 karena settingannya tadi high ya, belum sampai super ultra. Sayang banget. Itu biasanya ya. Kalau gua denger sih ya isu-isu di teman-teman brand dan developer itu karena si brandnya ini alias si Samsung ya, dalam case ini Samsungnya itu nggak ngabarin ke si developernya alias ke Munton kalau mereka ada A55 dan minta dibukain gitu settingannya. Jadinya settingan yang muncul di mereka masih settingan yang agak rendah gitu. Sebenarnya bukan berarti handphone yang gak kuat, cuma emang settingannya belum dibuka aja sama si Munton. Dan mudah-mudahan bakal cepet segera dibuka sih ya. Ini tampilan kalau lagi lumayan rame kayak begini ya guys ya. Sepi tiba-tiba. Ya beginilah. Asem. Nggak gitu dong, kabur dulu dong. Lancar sih, FPS-nya stay di 60, nggak naik turun, which is very good. Ngilang dulu abang. Nah, oke sih, nggak ada kendala sih. Ini headroomnya masih jauh banget gitu loh. Ini kayak A55-nya kayak nggak geli sama sekali.
Harusnya bisa lebih tinggi nih settingannya nih. Sayang ya, belum kebuka. Wih, tim gua manggil Lord nih, mantap sekali ya. Oke, ayo bang. Ya, abang udah mau mati malah. Iya, ada Johnson and Johnson. Berubah Anda. Jebret, mati kan? Kasihan sekali dia mati, saudara-saudara. Ini masih lancar ya, 60 fps tanpa kendala. Gokil sekali, gokil. Ayo maju. Salah pilih item. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita mau orangnya ikhlas. Awas tuh, jangan ada yang ngaling-ngalingin Lord gua lu. Nggak sopan lu. Pergi. Ayo hancurin. Shut down. Hancurin. Wah, rame sekali, lancar jaya kan. 60 fps kagak ada geli-gelinya ini mah. Buat HP ini serius. Ini kalau bisa dinaikin, settingannya dinaikin dah. Sayang sekali belum kebuka ya sama Munton ya. Wah, ini udah sampai base lawan guys. Dan darah gue sebenarnya sekarat nih. Tapi gue kayak nggak mau ketinggalan. Gitu. Recall dulu. Yeay, akhirnya bisa menang juga ya. Mantap sekali guys, victory. Dan ini lancar sih, nggak ada kendala sama sekali ya. Dan bisa banget dimainin. Kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan kelihatan ada di angka 39,8. Ini hampir ke 40 derajat Celcius. Dan di bagian belakang juga sekitaran ya 39,9 tadi muncul ya. Hampir 40 derajat Celcius. Itu di suhu permukaan ya. Dan jam 13.00 baterainya ini bersisa 97%, berkurang 3% setelah main satu game Mobile Legends. Kita lanjut ke game yang berikutnya, Honkai Star Rail. Jadi dari tadi yang kejadian tuh siapa namanya, Honkai Star Rails ini force close terus. Padahal gue sempat mainin beberapa hari yang lalu, gue sempat mainin di handphone ini dan lancar. Tapi somehow hari ini tuh force close terus. Ini udah yang kelima force close. Apakah sekarang force close lagi? Dicoba force close nggak? Biasanya sampai sini langsung close sendiri gitu. Oke, mulai game force close nih. Update 15 GB, kagak ada sopan-sopannya. Ya udah gua update dulu ya. Kacau. Nah, lagi update pun ternyata dia force close. Jadi gua nggak ngerti ini kenapa ya. So, si Honkai Star Rail gua skip aja ya. Ini ada 11 game kok yang di sini. Jadi kalau nggak ada Honkai Star Rail tetap jadi totalnya 10 game. Kita lanjut ke game yang berikutnya, eFootball. Setting grafisnya ini masih standar, gue pindah ke tinggi dan 30 fps, gue ganti ke 60 fps. So, let's get to the game. Gue mainnya offline aja ya. Ini AC Milan melawan Manchester United. Tampilannya kayak begini. Di sini kelihatan kalau frame rate-nya ada di atas 50. Nice nih. Oke, ini lancar banget pak, sumpah. Asik ini mah liatnya. Masuk dong. Ternyata Onana masih bisa menangkap bolanya dengan sangat baik. Aduh, ini lancar ya. Lancar nih, 60 fps-nya cakep, Pak. Iya, kadang-kadang jadi 50-an sih, tapi wajar lah. Naik turun ke 50-an itu masih wajar banget menurut gua. Tapi selebihnya ini lancar, enak. Di depan gawang pun nggak ada masalah. Touch-nya pun asik. Berasa fluid banget gameplaynya. Nice. Main game bola itu emang kalau nggak nyampe 60 tuh rasanya kurang gitu loh. Kayak nggak ada asik-asiknya main bola nggak sampai 60 tuh. Hampir saya direbut dari Onana. Ais. Ini cakep sih, asem. Untung aja. Tangan kemasukan, gak asik kemasukannya kayak begitu. Oke, ini replaynya kayak begini ya. Ini kenapa kurang terang ya handphonenya ya? Gue coba terangin lagi deh, dikit set. Nah tuh ya. Oke, supaya lebih kelihatan lagi. Jadi tadi brightnessnya nggak cuma di 50%, tapi gue terangin lagi sedikit. Iya. Nah,
Tidak berhasil, saudara-saudara sekalian sebangsa tanah dan sebangsa air. Ya. Nah. Gol lah. Astagfirullahaladzim. Gak gol juga, kacau. Ayo. Sakit pak. Aduh, kegebok, udah kegebok. Ternyata bolanya berhasil diembat. Ada yang ngerti gak lu bahasa gua? Kegebok, diembat. Orang Depok kudunya ngerti itu bahasa kayak begitu tuh. Iya lo, Rashford dibayang-bayangi oleh Calabria. Calabria tidak berhasil mengejarnya. Iya, Calabria apaan? Kemasukan lagi AC Milan. Baik. Ini selebrasinya, tampilannya seperti ini. Cantik sekali. Scott McTominay. Golnya hari ini ada 1. Maignan hanya bisa tepuk tangan di sana. Replaynya seperti ini. Mulus ya, 60 fps. Mantap. Gila, semua peluang gua nggak ada yang masuk dari tadi. Kacau. Oke, intinya mah ya, ini handphone lancar banget dipakai buat main, touchscreen-nya juga enak. Cuma gua agak ngerasa nih keset somehow di touch-nya. Iya, entah ini oleophobic coatingnya dari si Samsungnya atau emang tangan gua udah keringetan banget gitu ya, sampai rasanya tuh keset banget. Tapi masih oke sih. Dan kalau emang kalian pengen beli handphone ini, selalu ada opsi pakai sarung jari. Lu tau nggak sarung jari? Akhirnya gol. Setelah kemasukan 3 kali, akhirnya 3-1. Nggak apa-apa sih kalah, tapi yang penting dapat gol lah sekali ya. Selebrasinya kayak begini, lancar jaya. Frame rate-nya kelihatan tuh 61-60 ya. Lalu juga ini replaynya juga lancar ya, kelihatan tuh, bisa kalian lihat sendiri. Nice. Replaynya lancar banget pak. Oke, slow mo-nya juga cakep. Kayak gitu sih. Oke, waktu tambahan 4 menit. Apakah gue akan kejebolan lagi atau akan memasukkan gol ke gawang lawan? Gak tahu. Kayaknya sih enggak ya. Udah cukup 3-1. Ternyata corner kick. Bisa kejebolan mungkin ceritanya. Nah, tangkep bang, Maignan, mantap Maignan. Oke, ya 3-1 untuk kekalahan AC Milan dan kemenangan Manchester United. Asik ya, 60 fps-nya lancar jaya, nggak ada kendala. Gue akan cek suhunya dulu di bagian depan. Kita bisa dapat suhu di angka 40-an derajat Celcius ya, menuju ke 41, dan di bagian belakang juga sekitar sama. 41 malah 41 derajat Celcius. Oke. Jam 13.19, baterainya bersisa 93%. Lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt 9. Oke, ini dia Asphalt 9-nya. Di mana ini mapnya tadi ya? Kayaknya di Roma ya. Tampilannya kayak gini, cakep pak. Teksturnya naik, mantap. Oke, tapi frame rate-nya di sini kebaca ada di 30 fps aja ya. Nggak sampai ke 60 fps, tapi masih oke sih harusnya. Ya, motion blur tidak terlihat di sini ya, alias lempeng-lempeng aja gitu. Tapi partikel-partikel oke, ada semua. Dan yang pasti frame rate-nya ini lancar ya, di 30 fps mentok. Nice sekali. Oke. Kalau ditanya masih bisa dinikmati apa enggak? Oh, banget. Ini bagus. Wih, cuma nggak ada motion blur aja. Sayang banget ya kagak ada motion blur ya. Ayolah, bisa lah tambahin motion blur di sini nih. Ini Exynos 1480 nih powerful banget sumpah. Nah, anak tiri banget Exynos tuh di mata developer game tuh, kacau. Ya, nice sih. Nice. Nggak ada kendala sama sekali ya. Kalian bisa ngeliat sendiri kan ya. Semuanya lanjai. Lancar dijajah. Oke. Dapat lagi. Ayo shockwave lagi. Boom. Gokil. Masa menang sih? Kan kita ini nih, apa namanya, mobilnya kurang upgrade ini, masa masih bisa menang? Yoi, sombong amat. Oke, gitu ya. Yang pertama tampilannya bagus tapi motion blur tidak ada. Itu aja sih.
Sisanya enak banget buat dipakai main. Lanjut cek suhu di bagian depan turun ke 39 derajat Celcius. Dan di bagian belakang juga turun ke sekitar 39 menuju ke 40 derajat Celcius. Oke, masih bagus sekali. Jam 13.27, baterainya bersisa 91%. 91%. Ya, lanjut ke game yang berikutnya. TMNT. Oke, kita masuk ke Teenage Mutant Ninja Turtle di sini nih, stage-nya Rumble in the Zoo ya. Gue suka banget game ini sih. Meskipun belum tamat-tamat ya, tapi ya asik lah. Kali ini kita pakai Donatello, Pak. Kemarin di video nyiksa sebelumnya kita pakai si Michelangelo. Kali ini kita pakai Donatello. Orang ternyata. Mantap. Bak. Ayo maju sini semua Anda. Ini yang pakai armor gimana? Yang pakai shield gimana cara ngalahinnya nih? Frame rate-nya sampai 120 fps ya. Lo lihat kan? Ini gimana? Gokil sih. Sampai 120 fps gitu, gokil. Nah, cakep. Ini bisa pakai controller ya main ini ya Pak ya. Jadi buat kalian yang punya controller, mendingan pakai controller dah. Karena pakai touchscreen begini lebih awkward sih. Ini kan action banget ya gamenya. Buttonnya tuh harusnya kombonya banyak yang bisa dipencet, tapi karena dia touchscreen jadinya pencetnya agak aneh gitu. Makan es krim puasa cong. Iya. Itu yang pink nggak kena. Inilah nggak enaknya kontrolernya kalau pakai touch ya. Yang pink nggak kena karena ngontrolnya tuh jadi agak susah gitu. Kena ikat kita. Lancar, nggak ada kendala. Kacau. Nah, sini maju semua sini. Nah. Oke, lanjut, masih nggak ada kendala ya. Oke, ini masih lancar ya. Kelindes lagi, kacau. Ini masih lancar ya guys ya. Nggak ada kendala. Dan sekarang saatnya boss fight Teenage Mutant Ninja Turtle. Oke, ayo boss fight yuk. Ground Chuck and Dirtbag. Biasa boss fight-nya lebih gampang daripada stage-nya. Kacau sih emang. Ngeluarin roket tanduknya. Tidak ada obat ya. Bagaimana bisa dia ngeluarkan roket dari tanduknya? Susah banget Pak, serius. Ini klasik banget, susah banget loh. Oke. Susah banget. Ini yang satu nyeruduk terus, yang satu dari kolong nyerangnya dari bawah tuh, kacau. Nah. Aduh, segala masuk ke dalam lubang lagi. Kena. Nah. Aduh. Tinggal satu nih. Tinggal yang dalam lubang nih. Susah banget. Nah, kena dia, mati dia. Susah banget lawan ginian doang ya. Oke, Teenage Mutant Ninja Turtle level 4 selesai. Dan gua akan cek dulu suhu di bagian depannya. Ini ada di angka sekitar 40 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar 40 menuju 41 derajat Celcius. Jam 13.38, baterainya 89%. Lanjut ke game yang berikutnya, PUBG Mobile. Oke, untuk PUBG Mobile di Samsung Galaxy A55 5G kita bisa dapat di settingan HDR Ultra. Bisa, gokil. Smooth Extreme, bisa. Smooth Extreme udah nggak mahal lagi sekarang ya. Dan kita akan cek anti-aliasingnya 4X kita pasang oke dulu. Dan lobbynya pun kita pasang di Smooth Extreme. Anti-aliasingnya 4X udah dan oke. So let's get to the game. Nah, ini udah di lobby dan frame rate-nya kita cek dulu. Aduh, itu kenapa aurat semua? Astagfirullah. Frame rate-nya ada di 60 fps, gyronya luar biasa bagus sekali. Aku suka ini. Gyro bagus adalah hak semua orang ya. Janganlah pakai gyro jelek-jelek lagi. Ini gyro bagus banget. Samsung ngasih gyro kenapa bagus banget begini. Oke, ini kalau udah di pesawat tampilannya seperti ini. Frame rate-nya tetap ada di angka 5960 fps dengan load CPU-nya juga masih oke, load GPU-nya juga masih oke di 60-70-an aja. Ini headroom-nya kelihatan masih nyantai nih, masih tinggi sekali headroom-nya ya. Oke.
Gua follow orang aja deh. Jangan ngikutin gua, Cong. Gua tidak berniat buat main. Ini cuma gaming test aja. Jadi silakan kamu yang memilih ya. Berisik banget sumpah. Ah, elah. Unfollow lah, gue lompat di sini lah, nggak peduli gue. Kelamaan. Tampilannya gini kalau lagi lompat ya. Gyroscope-nya, lihat gyroscope-nya. Super sekali saudara-saudara, mantap. Alright, gengs, kita sudah turun di sini. Ngapain bang? Cari pintu dulu aja lah. Kita masuknya sopan dong. Assalamualaikum. Misi mau rampok. Oke. Wah, udah dapet sih. Oke, nice. Kita cari crafting deng dulu sebenarnya sekarang. Kita tidak mendapatkan crafting deng di sini. Oke. Udah selesai kita ngerampok rumah yang ini. Kita pindah rumahnya. Cari rumah yang lebih kaya lagi. Tapi ini kayaknya nggak ada kaya-kayanya nih rumah nih. Oke, dapat helm. Nice, lumayan. Oke, ini gue ganti ke AKM dulu. Tunggu. Nice, dapat juga pelurunya. Oke, kosong. Astagfirullah, miskinnya. Kita lihat dulu mapnya. Oke, nice. Gua sedang tidak ingin bermain sama timnya, jadi bye. Kita ketemu di depan nanti ya. Siapa tahu kita bisa chicken dinner sama-sama. Bye. Gua maju dulu dan akan mencari lootingan baru dulu. Apa ke Yasnaya dulu? Yasnaya dulu deh. Ya, gua udah sampai Yasnaya dan ada orang jalan nih. Gue nggak punya jaket, gue nggak punya rompi, coy. Jangan dulu, coy. Gue nggak punya rompi, coy. Jangan dulu, coy. Jangan dulu. Mana dia? Ada vest, nice. Nice banget ada vest. Oke. Dan, ada crafting deng. Iya ada painkiller. Tapi di sini lagi ada musuh nih. Jadi kita harus berhati-hati, guys. Nah, pantatnya. Nah, kena pantatnya, Pak. Mantap sekali, Pak. Oke. Nice. Gue harus berobat dulu, Pak. Oke. Jaronya ngebantu banget sih, bagus. Teman-teman gue lagi baku hantam di sini ya. Mana? Ini stereo speakernya bagus banget. Bisa dengan jelas menggambarkan posisi arah suara. Stagingnya bagus. Ya, meskipun secara bass-nya nambah nih. Secara bass menurut gua agak kurang, tapi ini bagus sih. Udah cukup lah kalau buat main PUBG mah. Harusnya ya. Tapi tetap pakai TWS atau pakai headset lebih baik ketimbang nggak pakai. Lagi rame banget, coy. Rame banget Yasnaya hari ini ya. Mana lagi? Tadi tembak-tembakan lagi di sini. Terus gue tuh datang tuh selalu udah selesai gitu loh. Gitu juga temen gue. Datang ke gue tuh selalu udah selesai. Pas gue lagi butuh bantuan tuh pada kagak nongol gitu kan. Wah kacau. Painkiller dulu. Tunggu. Iya, mana? Mana? Tunjukkan kepadaku. Mana sih? Kok nggak ada? Yang nembak tadi siapa? Ini harus direkam nih. Gue lagi ngelawan. Banyak banget, Pak. Banyak banget orang yang mana tadi? Banyak banget, serius. Banyak banget. Tapi hilang? Hah? Kok hilang? Oke. Tenang. Kalem. Tuh di atas ada asap ya. Berarti orangnya ada di atas sana ya. Cong gue sendirian. Teman-teman gue entah di mana. Elah. Sudah. Bye. Gagal. Oke, kita gagal chicken dinner ya. Overall, this is very good. Lancar banget. Smooth ekstrimnya lancar parah. 60 fps-nya. Kita cek dulu suhunya di bagian depan. Ini kelihatan ada di angka sekitar 40-an derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang juga ada di angka 41-an derajat Celcius. Oke, masih aman sih suhunya. Dan jam 13.58 baterainya bersisa 84%. Lanjut ke game yang berikutnya, FC Mobile.
Untuk FC Mobile kita dapat settingan kayak begini, grafisnya ada di tinggi, resolusinya tinggi, frame rate-nya tapi ada di standar dan bisa kita pindahin ke tinggi, mantap. Post efeknya ada di rendah, bisa pindah ke tinggi, oh nggak bisa. Penontonnya tinggi, efek UI-nya tinggi. Ini basically emang tinggi sih ya. So, let's get to the game. Oke, ini tampilan ketika kita masuk ke dalam lapangan. Kayak begini tampilannya, nice banget. Dengan frame rate-nya juga tinggi ya, di atas 50 fps, bagus sih. Warnanya vibrant banget ya. Layar AMOLED-nya Samsung tuh nggak bercanda sih emang. Oke, frame rate-nya terlihat di 60 nih. Gacor. Salah pencet. Oke. Wah, gue lupa kalau ini kita main online, Pak. Aduh, Anda akan melihat bagaimana saya cupu sekali bermain game ini, Pak. Iya, lewat Vini gimana nih? Vini Vici. Nah, offside dong. Ya, tampilannya kayak begini ya. Replaynya lancar, frame rate-nya ada di 60, tuh offside kelihatannya. Tipis banget sih offside-nya, gokil sih mata wasitnya ini. Iya. Di Donnarumma ngablu. Gue abis main PES, tangan kalau abis main PES terus main eFootball tuh nggak tahu kenapa begini ya, susah banget gitu loh. Kayak harus menyesuaikan lagi, ribet. Nah, bisa dong. Aduh, tidak berhasil saudara-saudara. Lancar jaya ya, 60 fps-nya ya. Nah, wah, kurang ajar. Oke, Zambrota di situ. Zambret. Iya, diambil lagi, direbut lagi oleh. Aduh. Nah. Mascherano kemana itu? Jauh banget. Diambil oleh kiper lawan Unai Simon. Aduh. Iya. Lancar pokoknya lancar aja pokoknya di mah. Mau kalah mau menang bodo amat, yang penting kemasukan Baggio coy, legend sekali yang masukin. Lihat replaynya, cakep banget replaynya. Iya, pelan-pelan. Rambutnya Baggio masih kayak begitu, Pak. Nice. 60 fps-nya nggak main-main ini. Naik turunnya tipis ya, bagus. Main lagi sedang dipermalukan, 4-0 kalah kali ini oleh orang yang namanya Hembus. Nggak tahu hembus apa, kentutnya dihembuskan mungkin. Tapi emang jago sih. Maksudnya secara level emang jauh. Tim gua juga levelnya jauh, kalah jauh, overall skornya jauh. Tapi handphonenya itu bagus banget. Semuanya lancar jaya, replaynya, selebrasinya, gameplaynya ada di 60 fps. Sekarang kita cek suhunya. Di bagian depan ada di angka sekitar 38 derajat Celcius. Oke, di bagian belakang 39,8. Ini menuju 40 derajat Celcius. Nice. Jam 14:10, baterainya 81%. Lanjut ke game yang berikutnya, GTA San Andreas versi Netflix. Oke, gue akan coba main dengan Gameser G8 ya, dan nunjukin ke kalian. Ini settingannya kayak begini, dapatnya resolutionnya bisa dinaikin, cuma ya gue coba prefer pasang di 75% aja dulu. Ground haze-nya on, bloom on, lens flare on. Classic lighting gue nggak suka karena rasanya kayak game PS2 banget gitu ya, jadinya gue offin. Brightness-nya ini gue coba naikin karena di beberapa posisi dia kurang bright, dan settingannya gue pakai kayak gini. Kita akan coba dulu, let's get to the game. Oke, buat yang nonton video nyiksa yang kemarin, ini adegannya masih sama ya, karena yang kemarin tuh nggak playable. Di sini harusnya playable. Kelihatan dengan resolusi di 75% tadi, frame rate-nya ada di angka 30-an fps, which is good. Ya, ini GTA San Andreas emang paling bener kalau dimainin pakai controller kayak Gameser G8 ini. Gue pernah bikin reviewnya, silahkan dicek di atas atau di deskripsi di bawah. Buat yang pengen beli juga linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Ini basically adalah salah satu controller teleskopik terbaik buat handphone. Oke, balik ke sininya lagi. Nice tampilannya.
Frame rate-nya juga bagus, ada di angka 30-an fps kayak begini. Nice. Suaranya yang keluar juga oke ya karena dia stereo. Cool. Cool. Tapi kelihatan kalau GPU-nya di sini lumayan struggling ya. Ada di angka sampai ke 71%, 72%. Tapi temperatur dalamnya ini bagus, cuma ada di 38 derajat Celcius, which is kalau kita pegang di bagian belakang mungkin temperaturnya cuma di 37 gitu. Oke, ini dicepetin aja. Oke, ini masih cutscene juga ya. Tampilannya kayak gini pak. Resolusinya bukan yang terbaik karena settingannya ada di 75% aja. Kalau mau dinaikin kayaknya jadi nggak playable, jadi ya ini udah cukup sih. Look at that. Game PS2 sekarang bisa dimainin di sini, Pak, dengan grafis yang lebih bagus lagi. Hai, good to see you. Oke. Next aja ya. CJ-nya jadi ganteng, coy. Oke. Wah, udah tembak-tembakan aja. Get back to the hood, man. It's too crazy around here. Okay, grab bike and pedal. Oke. Kita naik. Gimana sih cara naik sepeda? Lupa gue. Wih, asik ya. Asik ya. Apalagi tampilannya ini. Apa namanya? Full screen begini. Apalagi full screen begini bagus banget pak. Puas sih main GTA San Andreas begini. Woi anjir, ada yang nembakin. Woi, woi, kacau lu. Wih, too far away. Woi, mana motor? Motor sepedaan mana? Nah, oke, banyak cutscene-nya ya, masih awal-awal begini. Oh, ini tuh nggak perlu di tap-tap tuh tombol ininya, X-nya, A-nya, Syaul. Udah gua tap-tap, nggak tahu cuma ditahan aja bisa. Oh, emang kalau mau ngebut harus di tap-tap ya? Kalau mau ngebut harus di tap-tap. Aduh, lu kok lama gitu loh, terus tiba-tiba belok itu nyebelin banget lu, sumpah. Wih, ada polisi nginjek mayat, Pak. Wah, kacau, tidak beres nih polisinya di sini ya. San Andreas ya, tidak menunjukkan contoh yang bagus polisi-polisinya. Astagfirullah. Kalem dong, kalem. Gue salah jalan nih tadi. Mana dia pada? Belok sini. Udah gitu deh pokoknya. Main GTA San Andreas bisa banget dijalanin di Samsung Galaxy A55. Nih, gua akan cek dulu suhunya di bagian nyangkut di bagian depan. Suhunya itu ada di angka, tuh kan bener 37-an kan? Bener, gua nggak bercanda. Dan di bagian belakang ini juga ada di angka sekitar 39 derajat Celcius. Masih nice banget. Jam 14.18, baterainya bersisa 80%. Lumayan badak nih, meskipun nggak badak-badak banget ya. Lanjut ke game yang berikutnya, Call of Duty Mobile. Ini salah satu contoh lagi ya, gimana Samsung itu belum kontak-kontakan kayaknya sama developer ya. Karena masa Call of Duty Mobile cuma dapat di low high, ini harusnya bisa lebih tinggi lah. Nggak mungkin cuma di low high kayak begini. Ini basically udah paling mentok low high aja, realistic scope-nya ini gue onin. Udah, masa dapetnya cuma kayak gini doang, itu sangat tidak mungkin. 1480 itu bisa lebih tinggi. So, buat kalian pemain Call of Duty Mobile dan emang pengen beli Galaxy A55, gue saranin beli aja. Dan sambil berharap, fingers crossed, berharap kalau nanti bakal ada update untuk Call of Duty Mobile yang ngasih settingan lebih tinggi lagi. Ya, tapi variable rate shadingnya gue onin, tapi untuk sekarang kita hanya bisa berharap sama low high aja. So, let's get to the game. Oke, gyroskopnya seperti biasa lancar, jaya, nggak ada kendala. Ini bagus banget dan gue pengen membuktikan lagi nih, apakah stereo speakernya bagus atau enggak. Harusnya bagus dong. Gyro udah bagus, masa speakernya nggak bagus? Bagus lah. Oke,
Oke. Gua akan ngumpet dulu di sini ya, di pojokan. Kalau musuh lewat sini, bisa langsung dihajar ya. Nah, kayak gitu contohnya. Contoh. Mana lagi? Sini maju dong. Mana lagi maju? Ada yang bilang, "Bang, lo harusnya sniping sambil maju-maju." Enggak, gue nggak bisa. Gue bisa gini doang, emang cupu, nggak apa-apa, biarin gitu ya. Mudah-mudahan gue nggak jago main ginian, tapi jagonya nyari duit, udah ya cukup. Intinya mah ya, yang lagi kalian tonton ini adalah tech reviewer, bukan professional gamer. Jadinya kalau emang mainnya kayak begini ya, mohon maaf gitu, mohon ampun kita nih, hamba nih ya. Aduh, hamba bisa cuma kayak gini doang mainnya, nggak jago emang. Nah, nice. Enemy down. Dapat kita. Ah! Mati gantian. Gyronya bagus. Stereo speakernya bagus. Touchscreen-nya bagus. Cuma entah kenapa emang berasa agak lebih keset ya timbang HP-HP yang sekelasnya ini, berasa banget kesetnya beda gitu. Sayang aja gitu loh. Harusnya bisa lebih licin lagi nih. Apaan tuh? Kayak ada anjing lagi. Gaguk-gaguk. Nah kan, lumayan kan. Cupu sih, tapi ya lumayan lah. Ah! Ada yang maju ke sini. Ah! Ya kalah. Kill gue juga jelek banget sih. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Emang cupu mah cupu aja. Kita cek dulu suhunya di bagian depan. Ada di angka sekitar 38 menuju 39 derajat Celcius. Dan di bagian belakang juga sama. Ada di angka sekitar 39 derajat Celcius. Jam 14.33, baterainya bersisa 77%. Lanjut ke game yang hampir terakhir, Genshin Impact. Oke, settingan default untuk Genshin Impact itu dapatnya di low alias rendah ya. Dengan FPS-nya 30, gue akan coba pakai FPS-nya ke 60. Langsung terlalu berat gitu. Dan gameplaynya tuh kayak begini. Kita lihat, oke, lompat ke bawah, frame rate-nya masih oke, 57, 53 FPS, nice. Gimana kalau ngelawan musuh? Boom, nggak ada yang kena lagi. Astaga, kok gitu sih, nggak ada yang kena sih. Nah, ini masih oke sih. Masih bisa dipakai ya, guys ya. Oke, pakai ember dulu ah. Nah, kena kan Anda kan? Nah, oke. Ganti ke karakter gua lagi untuk memperbesar apinya. Nice. Frame rate-nya masih di 40-an. Good banget ini. Bagus ya. Lagi, gue perbesar lagi apinya. Nah, biar kebakar sekalian Anda. Nice. Frame rate-nya ada di angka 40-an. Bagus. Banget. Bagus ya, Will. Oke. Gue cari musuh lagi ya. Gacha dulu lah sekali-sekali ya. Gue gak pernah ngegacha, dapatnya apaan? Ya Allah, ya Allah. Ya, begini amat tarikan. Weh. Yunjin doang. Asyem. Boleh lah, gak apa-apa lah. Iya, kita main di sini sekarang lawan musuh di tempat yang agak beda ya. Di daerah Liyue. Untuk ngelihat gimana performance-nya, dan kelihatan kalau frame rate-nya masih tetap ada di angka sekitar 40-an. Itu bagus loh, serius. Oke, mana lagi? Kayaknya ada satu lagi tadi yang bisa gue panah, mana ya? Nah ini dia. Weh, exquisite chest, nice. Oke. Ini ada chest juga di bawah, gue ambil juga. Di Galaxy A55 bagus banget buat main Genshin Impact, serius dengan settingan yang kayak begini. Oke, kita akan cek Mondstadt test. Oke, gue akan lompat di Mondstadt. Kita lihat seberapa cepet dia ngeload. Cepet banget pak. Gila, baru lompat bentar langsung ngeload nih gentengnya. Kita lihat nanti ya di bawah sana. Apakah juga bisa cepet ke loadnya atau lebih lambat atau gimana. Nice.
Loaded dengan sangat bagus. Ini belum? Iya. Bagus lagi. Wuhu. Oke. Nice. Frame rate-nya juga di Mondstadt ada di 40-an. Bagus. Asem, ini bagus banget buat Genshin Impact ya. Sekarang tinggal cek suhunya deh. Suhunya di bagian depan kelihatan ada di angka 40-an derajat Celcius menuju 41. Nice. 43 di bagian belakang. Lumayan ngangkat suhunya ya. Baterainya 1446, tersisa 73%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang terakhir, game baru nih, Call of Duty Warzone. Untuk Warzone, settingan yang didapetin tuh ada di high. Ini bisa ke peak, nggak bisa ya. High dengan performance optimization-nya 4 frame rate ini bisa diaktifin. High res asset streamingnya bisa dinyalain juga. Maximum frame rate-nya 60. Gua akan coba di uncap aja ya, siapa tahu lebih bagus. Field of view-nya 80 kayak begini tampilannya. So kita coba aja ya. Let's get to the game. Oke, selamat datang di Verdansk ya. Ini kenapa begini? Ya, oh, ya, nggak connect ke server lagi. Jadi kita jatuh ke sini aja deh. Bagus banget grafisnya ini. Pak, ini bagus banget pak, sumpah dah. Cakep woy. Ini mah masih lobby sih ya. Masih lobby. Jatuh. Cuma yang gue kurang suka ini Call of Duty Warzone Mobile ini jendelanya banyak yang ketutup. Terus ini kenapa begini? Tiba-tiba berhenti gitu ya. Connecting to server. Oke. Masih punya masalah di server connection kayaknya dari Warzone ini. Padahal wifi gue baik-baik aja. Pingnya juga bagus. Tadi di 29 millisecond. Bagus harusnya. Tapi koneksi ke servernya si Call of Duty Warzone yang masih belum beres nih. Oke, mudah-mudahan cepat selesai ya. Weh, udah pada turun tuh. Udah gue ikut turun aja lah. Mati cepet, nggak ngaruh. Turun di downtown aja kita. Oh nggak bisa ke downtown, nggak nyampe nih. Ini kok parasutnya nggak mau dimajuin sih? Wah kacau, salah pencet gue. Wah, udah keduluan orang dah. Keduluan orang. Nice. Alright lads. Let's get it done, lads. Alright lads. Mana lagi lads yang bisa gue loot lads. Tampilannya belum tajam ya guys. Padahal settingannya udah high, tapi tampilannya ternyata belum tajam. Masih kayak agak ngeblur gitu. Resolusinya juga agak kurang tinggi sih menurut gue ini. Harusnya bisa lebih baik ya. Gue cuma ngeri langsung ketemu musuh aja nih. Gue belum punya. Apaan coy, masih punya pistol doang gue biasa coy. Mati langsung. Nggak asik banget, sumpah. Nggak asik. Gulak lah, langsung gulak, ayo. Oke, gulak nih langsung nih. Oke. Kalem, masih 10 detik. Kalem. Mana? Lah? Gimana sih? Nggak ngerti gue. Tadi gue belum nembak apa-apaan di gulak. Ya, spectate aja dah. Nggak ngerti gue, belum ngerti, serius. Gue harus main lebih banyak sih ini Call of Duty Warzone nih. Intinya kalau kita spectate, tampilannya tuh nggak kelihatan nih frame rate-nya di mana nih. Kok ininya nggak nongol nih? Nah, nih game boosternya udah gue aktifin ya. Ini perf Z-nya yang kebaca kalau gue lagi spectate munculnya di 40-an FPS. Kayak gitu ya tampilannya ya. Emang gak jago kok Warzone nih. Harus coba main lebih banyak nih kayaknya nih. Bingung gue.
Tadi tuh digulak kan belum nembak, kenapa udah selesai gitu digulaknya, terus tiba-tiba gue kalah. Nggak apa-apa lah. Spectate tampilannya, frame rate-nya tadi di angka 40, 33, 40. Ini playable, tapi masih kurang sih menurut gue. Mungkin kalau settingannya diturunin lagi lebih bagus lagi. Secara grafis oke, cuma memang masih ngeblur ya, belum high definition gitu, belum tajam gitu tampilannya. Oke lah, that's it. Lagian dari tadi juga putus-putus mulu koneksi ke servernya. Gue cek dulu suhunya, ini agak tinggi sih kayaknya. Di bagian depan ada di angka 41an derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang 42 menuju ke 43 derajat Celcius. Demamnya emang agak lumayan untuk Samsung Galaxy A55 ini. Baterainya 1455, tersisa 70%. So, gimana kesimpulannya? Yuk kita bahas. Boom. Jadi itu dia tadi Samsung Galaxy A55 5G untuk dipakein main 10 game. Niatnya 11, cuma satu si Honkai Star Rails. Entah kenapa force close terus gitu ya. Dan yang gue rasain itu semua gamenya bisa berjalan dengan sangat lancar. Dengan komplain gue cuma satu. Sebelum masuk ke komplain, gue bahas dulu tadi performanya. Ternyata semuanya bisa dijalani dengan sangat smooth. Mobile Legends. Ini masuk ke komplain gue nih. Mobile Legends kenapa settingannya yang kebuka itu cuma high-high aja? Harusnya, menurut gue Exynos 1480 ini bisa sanggup kalau misalnya dibukain di Super Ultra. Somehow dia cuma sampai high-high aja. Honkai Star Rails tadi nggak bisa dibuka, sorry banget, dia force close terus, gue nggak tahu kenapa. eFootball bisa dimainin dengan sangat bagus di frame rate 60 fps ngangkat atas. Asphalt 9 bisa dimainin di 30 fps dengan detail yang sangat bagus, tapi tidak ada motion blur, sayang banget. Teenage Mutant Ninja Turtle bisa main sampai 120 fps, ini lancar, dan gue menyarankan kalau kalian main TMNT pakai Joy-Con kayak si Gameser G8 ini ya. Karena kontrol di touch-nya itu menurut gue kurang oke. Untuk PUBG Mobile bisa dijalani dengan sangat bagus di settingan yang juga cukup bagus. Smooth Extreme 60 fps, mantap sekali. Gyroscope-nya ini bagus banget, instan banget. Dan juga dual stereo speaker-nya juga bagus. Gue bisa ngerasain dual stereo speaker-nya itu dengan sangat oke. Nice. FC Mobile juga bisa dijalani dengan sangat bagus, 60 fps, lancar jaya. Guanya yang skillnya nggak bagus, jadi kalah mulu. GTA San Andreas versi Netflix juga bisa dijalani dengan sangat bagus di resolusi 75%. Nggak ngeblur, lumayan berasa HD-nya. Dan frame rate-nya bisa bertahan di 30 fps. Sementara untuk Call of Duty Mobile juga bisa dijalani dengan sangat bagus di frame rate 60 fps, tapi sama seperti Mobile Legends, dia belum kebuka settingan yang tingginya. Ini masih ada di low, sayang banget. Genshin Impact juga bagus ya, bisa dimainin sampai dengan 40-an ke 60-an fps itu oke lah. Dan Call of Duty Warzone yang gua cupu banget langsung mati. Tapi sepenglihatan gua emang tampilannya ini belum HD banget meskipun kita dapat settingan high. Sementara untuk frame rate-nya itu bisa ditahan di 40-an menuju ke 50-an frame per second. Overall, ini adalah sebuah handphone yang layak banget buat kalian beli kalau kalian pengen main game. Ini rasanya udah premium, dipegang premium, kameranya juga premium. Dan performance-nya ini rasanya mirip kayak flagship beberapa tahun yang lalu. Oke banget. Cuma komplain satu gua ini ya, ini harus banget diperhatiin sama Samsung sih menurut gua. Samsung itu kalau ngeluarin handphone baru, itu kayak nggak kerja sama developer game. Sehingga game-game yang biasa kita mainin itu settingannya belum kebuka sempurna gitu. Itu sayang banget menurut gua, karena harusnya dari segi settingan itu bisa lebih bagus lagi. Sayang banget, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada update-update yang ngasih ngebuka, nge-unlock settingan-settingan yang lebih tinggi untuk game-game kayak Mobile Legends dan Call of Duty Mobile. Selebihnya, this is a good phone, very recommended untuk harga 5-6 jutaan. Dan buat yang main beli, linknya ada di deskripsi di bawah. Itu aja ya, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.